Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas mimpin berdoanya. Nah anak-anak, sebelum belajar juga ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya di sini. Siapa yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar supaya kita semangat dalam belajarnya, kita fokus. Ibu ada ice breaking nih. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Ikuti ibu ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat, semangat. Bisa? Nah, coba anak-anak sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Nah, gimana anak-anak? Udah semangat belum belajarnya hari ini? Nah, baiklah. Kalau sudah semangat, Ibu akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah tadi? Apakah ada yang sarapan? Ayo, siapa yang sarapan tadi pagi? Anissa, siapa lagi? Bayu, ayo siapa lagi? Nah, sarapan itu bagus ya anak-anak supaya kita belajarnya bisa semangat, tidak ngantuk. Nah anak-anak, pernah nggak sih kalian mikir kalau kita makan, makanan itu pergi kemana ya di dalam tubuh kita? Nah, anak-anak, ternyata makanan yang kita makan itu melakukan perjalanan panjang di dalam tubuh kita. Kira-kira lewat bagian mana saja ya makanan itu? Nah, anak-anak, sebelum itu, supaya kita tahu makanan itu lewat dari mana, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu bagaimana makanan yang kita makan diproses di dalam tubuh kita hingga menjadi energi. Dengan memahami sistem pencernaan ini, kita bisa tahu cara menjaga kesehatan tubuh kita, misalnya makanan yang baik dan menjaga pola makanan-makanan yang sehat. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di depan ya. Ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang anak-anak perlu ketahui, sistem pencernaan manusia itu yang pertama ada mulut anak-anak. Nah, mulut ini merupakan tempat pertama masuknya makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat ada yang namanya gigi. Gigi ini bertugas untuk mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, di dalam mulut juga terdapat lidah. Lidah membantu mencampur makanan dengan air liur serta mendorong makanan agar mudah ditelan. Selanjutnya itu ada air liur. Nah, air liur ini mengandung enzim yang mulai mencerna makanan, terutama karbohidrat. Nah, setelah makanan dikunyah di mulut, maka makanan akan ditelan. Ditelan melalui kerongkongan anak-anak. Nah, kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Nah, setelah melewati kerongkongan makanan tersebut, makanan masuk ke lambung. Nah, lambung ini tempat pencernaan makanan secara mekanik dan kimia. Di dalam lambung, makanan diaduk oleh otot lambung dan dicampur dengan asam lambung serta enzim. Nah, asam lambung ini berfungsi untuk membunuh kuman dan membantu menghancurkan makanan. Sedangkan enzim lambung membantu mencerna protein sehingga makanan berubah menjadi bentuk yang lebih lembut seperti bubur. Nah, setelah dari lambung, makanan telah diolah di lambung menjadi yang lebih lembut. Selanjutnya, makanan ke usus halus. Nah, usus halus ini merupakan tempat pencernaan, lanjutan, dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus, makanan dicerna dengan bantuan enzim dan pankreas dan cairan empedu dari hati. Setelah itu, zat gizi seperti vitamin, mineral, dan protein serta karbohidrat akan diserap oleh dinding usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, setelah dari usus halus, lanjutnya yaitu ke usus besar. Nah, di usus besar ini
tempat penyerapan air dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna di usus halus tadi. Jadi yang tidak dicerna di usus halus, maka dia akan menyerapkan air dari sisa makanan tadi yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan mengalami pembusukan. Nah, oleh karena itu, setiap sisa makanan di dalam usus besar ini mengalami pembusukan oleh bakteri, baik air yang diserap dan air yang diserap kembali ke tubuhnya. Setelah itu, sisa makanan berubah menjadi kotoran atau feses yang lebih padat. Setelah dari usus besar, makanan akan lanjut ke anus. Nah, makanan akan lanjut ke anus. Anus ini adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Nah, feses yang sudah terbentuk di usus besar akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, biasanya anak-anak, proses ini disebut dengan buang air besar. Jadi, sisa-sisa makanan yang kotor itu menjadi feses, lalu kita buang melalui anus. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari 6. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita simpulkan bersama-sama ya tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi sistem pencernaan pada manusia adalah proses perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Makanan dimulai dari mulut, lalu ke kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian ke usus halus, dilanjutkan ke usus besar, dan terakhir keluar melalui anus. Nah, setiap bagian ini memiliki tugasnya masing-masing untuk membantu tubuh kita mendapatkan energi dan tetap sehat. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan makanan-makanan yang bergizi, mengunyah dengan baik, minum air yang cukup, dan menjaga kebersihan. Apa hal baru yang kalian pelajari pada hari ini? Apakah ada yang masih belum paham? Ayo, apakah masih ada yang belum paham tentang materi kita pada hari ini? Nah, kalau tidak ada, mungkin sekian materi dari Ibu. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.